Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edo Arya Hermawan dari kelas SIB 2B, dan di sini saya akan menjelaskan serta mendemokan mengenai tugas besar mata kuliah pemrograman berbasis objek. Sebelumnya, tema yang saya ambil dari tugas besar saya kali ini adalah tentang kasir, di mana saya nanti bertindak sebagai petugas yang akan melayani pembelian barang di minimarket bernama Eramart. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu database yang saya gunakan untuk tugas besar PBO saya kali ini. Di sini dapat dilihat bahwa database-nya bernama Eramat Baru yang di dalamnya mempunyai 6 buah tabel, yaitu tabel admin, tabel barang, tabel kategori, tabel keranjang, tabel petugas, dan yang terakhir adalah tabel transaksi. Dimulai dari tabel admin, di mana tabel ini berfungsi untuk menyimpan data admin seperti username dan password yang nantinya diperlukan admin untuk melakukan login ke frame admin. Selanjutnya ada tabel petugas. Di tabel ini berfungsi untuk menyimpan data petugas seperti ID, nama, email, alamat, serta username dan password yang nantinya diperlukan petugas untuk melakukan login ke frame petugas. Selanjutnya ada tabel barang, di mana tabel ini berfungsi untuk melakukan penyimpanan data barang seperti ID barang, ID kategori, nama barang, harga, dan juga stoknya. Lalu ada tabel kategori. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data kategori seperti ID kategori dan juga nama kategorinya apa. Kemudian ada tabel keranjang, di mana tabel ini berfungsi untuk menyimpan data barang yang ada pada JTabel barang sebelum customer melakukan transaksi. Dan untuk tabel yang terakhir adalah tabel transaksi, di mana tabel ini berfungsi untuk menyimpan data transaksi, nama barangnya apa yang sudah terjual, dan juga jumlah barang yang sudah terjual itu berapa. Selanjutnya, di database Eramat Baru ini, saya juga menerapkan prosedur, di mana prosedur ini berfungsi untuk melakukan perhitungan harga total dari suatu barang yang dibeli. Misalnya, ada customer yang membeli sabun seharga 3.000 sebanyak 10 buah. Maka prosedur bernama total harga di sini akan melakukan kalkulasi harga barang dikalikan dengan jumlah barangnya. Sehingga hasilnya adalah 30.000. Berikut untuk query yang ada di dalam prosedur ini. Selanjutnya, di database ini saya juga menerapkan view, di mana di dalam view yang saya buat ini, saya menggabungkan dua buah tabel, yaitu tabel barang dan juga tabel kategori, menggunakan inner join. Dapat dilihat di sini, misalnya saja ada barang bernama Oreo Blackpink Edition, kita dapat mengetahui bahwa kategori dari nama barangnya adalah food atau makanan. Saya ambil contoh yang lain, misalnya adalah sos roteh botol kotak di sini, maka kategorinya adalah minuman. Selain menggunakan view, di database Eramat Baru ini saya juga menggunakan trigger. Nah, di sini saya mempunyai 5 buah trigger yang sudah saya buat. Trigger adalah kumpulan kode SQL yang berjalan secara otomatis untuk mengeksekusi perintah insert, update, dan juga delete. Misalnya saya ambil salah satu trigger di sini yang bernama transaksi. Nah, di trigger transaksi ini kita dapat melihat bahwa time event-nya di sini adalah after insert, yang artinya trigger transaksi akan dijalankan sesudah record dimasukkan ke database. Jadi trigger transaksi di sini berfungsi untuk melakukan update pada kolom stok di tabel barang setelah stok tersebut dikurangi dengan jumlah barang yang sudah dibeli customer. Saya ambil contoh, misalnya ada database barang. Misalnya pada database barang, ada sabun dengan jumlah stoknya 30 buah. Kemudian ada customer yang membeli sabun tersebut sebanyak 10 buah. Maka trigger transaksi di sini akan melakukan pengurangan jumlah stok sabun dari yang semula 30, setelah dibeli customer 10 buah, menjadi 20 buah. Sehingga stok sabun yang akan ditampilkan di database nanti adalah 20 buah. Berikut adalah query dari trigger transaksi yang sudah saya buat ini. Selanjutnya akan saya tampilkan untuk kelas diagram keseluruhan dari database Eramat Baru ini. Dan di sini dapat diketahui bahwa tabel barang berelasi dengan dua tabel lainnya, yaitu tabel keranjang dan juga tabel kategori. Selanjutnya di sini ada tabel admin dan tabel petugas. Kemudian ada tabel transaksi. Dan yang terakhir di sini adalah view kategori barang yang berfungsi untuk melakukan penggabungan dua tabel tadi. Sekian penjelasan database Eramat Baru. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai kode programnya. Nah, berikut ini adalah kode programnya. Di sini saya akan menjelaskan kode program sesuai dengan kriteria penilaian pada PowerPoint.
Untuk kriteria yang pertama, di sini saya menggunakan CRUD dengan join tabel dengan atribut kelas bertipe objek atau relasi objek. Pertama, saya akan memperlihatkan kembali join tabel pada database saya, dan pada view kategori barang di sini, saya menjoinkan dua tabel, yaitu tabel barang dengan tabel kategori. Dan berikut adalah query pada view kategori barang. Kemudian view kategori barang ini dilakukan pemanggilan ke metode showData pada frame barang yang ada pada package barang. Dan berikut adalah query-nya, yang dimana ketika query ini dijalankan, maka data yang ada pada tabel barang dan tabel kategori akan ditampilkan di JTabel barang. Kemudian untuk atribut bertipe objek, pada kelas barang di sini saya membuat atribut ID kategori menggunakan tipe data objek berupa kategori. Dan saya tampilkan keseluruhan kode program pada kelas barang. Di sini ada konstruktor, kemudian di sini juga ada metode setter dan getternya untuk atribut bertipe objek yaitu ID kategori. Lalu pada kelas kategori, saya mempunyai dua atribut yaitu ID kategori dan nama kategori. Dan berikut keseluruhan kode programnya. Kemudian untuk hasil join tabel dari tabel barang dengan tabel kategori adalah sebagai berikut. Saya coba run. Nah, ini adalah tabel hasil penjoinan dari tabel kategori dengan tabel barang. Sehingga setiap barang di sini akan mempunyai kategorinya masing-masing. Misalnya saya mempunyai barang Oreo, saya dapat mengetahui kalau kategori barangnya adalah food atau makanan, dan seterusnya. Selanjutnya untuk kriteria yang kedua, di sini saya menggunakan relasi one to many karena dalam satu kali transaksi bisa untuk membeli lebih dari satu jenis barang. Jadi setiap barang yang akan dibeli customer akan dimasukkan ke tabel keranjang dan akan dikalkulasikan total belanjaannya berapa. Kemudian ketika seorang kasir menekan tombol Add to Cart, maka metode keranjang di sini akan dijalankan. Di mana metode keranjang sendiri di sini berfungsi untuk memasukkan data barang yang ingin dibeli ke dalam database. Dan berikut ini adalah query-nya. Kemudian pada metode subtotal di sini berfungsi untuk melakukan kalkulasi total belanjaan yang harus dibayar dengan memanggil prosedur total harga yang sudah saya buat sebelumnya pada database. Nah, akan saya coba untuk run. Misalnya ada seorang customer ingin membeli Oreo dengan jumlah 2, lalu saya klik tombol Add to Cart, nah maka data akan dimasukkan ke tabel. Kemudian customer tersebut ingin membeli barang lain yaitu Ultra Milk dengan jumlah yang sama yaitu 2. Kemudian saya klik Add to Cart lagi. Dan kemudian subtotalnya di sini adalah 65.000. Customer tersebut membayar dengan uang 100.000. Lalu saya klik bayar. Dan kembalinya adalah 35.000. Sehingga dalam satu kali transaksi, customer tersebut bisa membeli dua barang yaitu Oreo dan Ultra Milk. Selanjutnya untuk kriteria yang terakhir, saya menerapkan konsep abstract class, interface, inheritance, dan membuat unit testing. Yang pertama adalah abstract class, di mana di sini saya mempunyai abstract class bernama pegawai, yang di dalamnya terdapat dua abstract method yaitu login dan logout.
Kemudian pada kelas admin dan petugas di sini mengextend abstrak kelas pegawai dan masing-masing mengimplementasikan abstrak metodenya yaitu login dan logout. Kemudian untuk penerapan inheritance ada pada abstrak kelas pegawai tadi, di mana abstrak kelas tersebut bertindak sebagai parent class dari kelas admin dan kelas petugas. Selanjutnya untuk penerapan interface, di sini saya mempunyai interface bernama i-pembayaran yang di dalamnya terdapat 4 metode, 4 abstrak metode yaitu member, non-member, kembali member, dan kembali non-member. Kemudian pada kelas customer di sini mengimplement interface i-pembayaran sehingga di dalamnya ada metode kembali member dan kembali non-member untuk melakukan perhitungan kembalian dan metode member serta metode non-member untuk melakukan perhitungan diskon. Selanjutnya di sini saya juga membuat unit testing di mana saya menggunakan JUnit untuk melakukan tes pada metode-metode yang ada pada kelas customer. Dan di sini untuk unit testingnya saya beri nama customer test. Di dalamnya terdapat metode diskon test 1 yaitu untuk mengetes diskon 10%. Sehingga misalnya ada suatu harga barang 30.000, kemudian didiskon 10%, maka hasilnya harusnya adalah 27.000. Selanjutnya adalah metode diskon tes 2 untuk melakukan tes diskon 20%, dan diskon tes 3 untuk mengetes perhitungan diskon 30%. Selanjutnya ada metode kembali member test dan kembali non-member test, di mana metode ini berfungsi untuk mengetes perhitungan kembalian. Misalnya harga barang 100.000, kemudian membayar untuk biaya 70.000, maka seharusnya kembaliannya adalah 30.000. Sehingga di sini saya coba run untuk keseluruhan tesnya. Nah, di sini ada tulisan 5 finish successfully, yang artinya kelima metode tadi tesnya adalah berhasil. Kemudian misalnya saya ganti 30.000 di sini menjadi 20.000. Maka ketika saya jalankan, maka akan muncul tulisan test failed karena sistem mengkalkulasi bahwa hasil yang seharusnya adalah 30.000 bukan 20.000. Sekian penjelasan dari kriteria penilaian. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan project saya. Langsung saja saya klik tombol run pada project Eramar. Dan kemudian frame menu login akan terbuka, dan di sini terdapat tombol login admin dan tombol login petugas. Apabila saya klik tombol login admin, maka frame login admin akan terbuka, dan di sini saya harus mengetikkan username dan password yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, apabila login berhasil, maka akan masuk ke dashboard admin, di mana di sini ada tombol data petugas dan tombol data barang. Apabila saya klik tombol data petugas, maka akan dialihkan ke frame data petugas. Dan di sini saya dapat melakukan CRUD database petugas. Misalnya saya ingin menambahkan data petugas bernama Wildan dengan email wildan@gmail.com dan alamat rumahnya adalah Jalan Angsana. Kemudian saya set username-nya wildan123 dengan password 123. Lalu saya klik add, nah maka data petugas tersebut akan berhasil dimasukkan ke database. Selanjutnya, apabila saya ingin melakukan perubahan data, misalnya di sini saya ingin menambahkan nama belakang, dan saya juga ingin menambahkan nomor rumah. Lalu saya klik edit, nah maka data petugas tadi sudah dilakukan update. Di sini dapat terlihat bahwa ada penambahan nomor rumah, dan pada namanya juga ada penambahan nama belakang. Kemudian apabila saya ingin melakukan penghapusan data petugas, langkah pertama saya harus menentukan dulu data petugas mana yang ingin saya hapus. Lalu saya klik dan saya klik tombol delete. Nah, maka data petugas tersebut sudah berhasil dihapus dari database petugas. Selanjutnya beralih ke menu data barang. Apabila saya klik tombol ini, maka saya akan dialihkan ke frame data barang, di mana di sini saya dapat melakukan CRUD data barang. Misalnya saja saya tambahkan barang bernama gunting dengan kategori stationery dan harganya 12.000. Lalu saya buat stoknya 20, lalu saya klik add,
Nah, maka data gunting akan dimasukkan ke database. Lalu saya coba cari dulu. Nah, di sini terdapat data baru bernama gunting yang baru saja saya masukkan. Kemudian apabila saya ingin melakukan perubahan data, misalnya saya rubah harganya yang semula 12.000 menjadi 20.000. Lalu saya klik add, lalu saya klik search lagi. Nah, di sini data harga yang semula 12.000 sudah berubah menjadi 20.000. Nah, misalnya lagi saya ingin melakukan penghapusan data dari suatu barang yang ada di sini. Misalnya di sini saya ingin menghapus ini Promina bubur bayi. Set, tinggal mengeklik tombol delete. Nah, sudah dihapus. Mari kita coba untuk search. Nah, data tersebut sudah tidak ada di database barang. Selanjutnya, saya akan mengeklik tombol logout untuk kembali ke menu login. Selanjutnya beralih ke tombol login petugas, di mana ketika saya mengeklik tombol login petugas, maka akan dialihkan ke frame login petugas. Kemudian saya akan mengetikkan username dan password juga yang sudah saya buat. Nah, apabila login berhasil, maka akan dialihkan ke frame dashboard petugas. Dan di sini terdapat dua tombol, yaitu menu transaksi dan menu stok. Apabila saya klik tombol menu transaksi, maka frame transaksi akan terbuka. Dan di sini seorang petugas akan bertindak sebagai kasir yang melayani customer dalam melakukan pembelian barang. Misalnya ada seorang customer yang ingin membeli barang, misalnya saja Oreo Blackpink Edition dengan harga 25.000. Kemudian customer tersebut ingin membeli 2, maka di sini totalnya adalah 50.000. Lalu saya klik add to cart untuk menambahkan ke keranjang. Lalu customer tadi ingin membeli barang yang lain, misalnya membeli Fanta rasa strawberry dengan harga 15.800. Kemudian customer tersebut membeli 2, sehingga di sini totalnya adalah 31.600. Lalu saya klik add to cart. Nah, di tabel ini merupakan barang-barang yang akan dibeli oleh customer tersebut, sehingga di sini muncul subtotalnya adalah 81.600 dan customer tersebut ingin membayar dengan uang tunai sebesar Rp100.000. Lalu saya klik bayar. Lalu muncul pertanyaan apakah customer memakai member. Kemudian apabila iya, maka customer tersebut mendapatkan diskon sebesar 20% karena jumlah belanjaannya lebih dari 50.000 dan kurang dari Rp100.000. Nah, di sini akan muncul subtotalnya menjadi 65.280 dan kemudian kembalian customer tersebut adalah 34.720. Kemudian saya klik tombol reset. Misalnya ada customer baru yang datang ingin membeli taro. Di sini harganya 11.900. Kemudian customer tersebut ingin membeli 5 buah sehingga totalnya adalah 59.500. Lalu saya klik add to cart. Lalu customer tersebut ingin membayar, sehingga di sini subtotalnya adalah 59.500. Lalu customer ingin membayar dengan uang tunai 75.000. Nah, di sini muncul pertanyaan yang sama, apakah customer memakai member? Nah, namun ternyata customer tersebut tidak memiliki, maka saya klik tombol no. Nah, sehingga di sini tertulis tidak mendapat diskon dan langsung muncul kembaliannya yaitu 15.500. Dari 75.000 dikurangi subtotal tanpa diskon yaitu 59.500. Saya klik reset. Kemudian setelah itu saya klik tombol back untuk kembali ke dashboard petugas dan di sini saya akan mengeklik tombol menu stok di mana menu tombol ini akan mengalihkan ke frame stok barang. Nah, frame ini berfungsi untuk mengecek ketersediaan barang yang ada di minimarket Eramart. Misalnya ada seorang petugas yang ingin mengecek apakah di gudang ada stok gunting atau tidak. Lalu klik search. Nah, sehingga dapat diketahui bahwa di gudang terdapat stok gunting sebanyak 20 buah. Kemudian saya klik tombol back. Kemudian saya klik tombol logout untuk kembali ke menu awal, yaitu menu login. Kemudian saya klik exit untuk menutup program ini.
Sekian demo dari project Eramat saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.